warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya Iben Silawane di Ansor Podcast. Segmen ngabarin, ngobrol bareng influencer. Sahabat-sahabat, sore ini kita kedatangan teman baik dari Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Kita kedatangan Bli. Kebetulan beliau ini orang dari Bali. Namanya Bli Brian Pesek Mahar Arta. Ya. Selamat datang Bli. Swastiastu. Swastiastu. Ya. Siap. Gimana kabarnya Bli? Baik. Baik. Ya. Siap. Nanti kita mau ngajak Bli Arta. Gue panggil Bli Arta atau Bli Brian atau gimana nih? Ya, biasanya panggilnya emang Ibeng sih. Oh gitu. Sama kita berarti. Waduh, kan nanti orang jadi bingung. Bli. Ibeng itu ini Brian Buleleng. Oh Jadi gitu. Asal saya Buleleng Bali. Dari Buleleng. Ya, Oh Utara. siap. Berarti sekarang itu stay di Jakarta, Bli? Kebetulan ya. Stay di Jakarta mulai ya. tahun 2018. Dari 2018. Dan sekarang jadi ketua Prada di DKI Ketua Jakarta. Prada DKI Jakarta. Oke. Bli, seperti biasanya kita itu akan ngobrol-ngobrol panjang tentang beberapa hal yang perlu sekiranya kita dengar dari narsum. Pertama itu biasanya kita minta narsum cerita, narsum ini dari mana, latar belakangnya bagaimana, yang kayak gitu tuh. Ya. Karena kita di Ansor Podcast itu, khususnya saya itu percaya bahwa setiap orang itu sampai pada titik tertentu ada proses yang melatar belakang itu. Makanya kenapa kita membuat semacam pakem atau apalah gitu, bahwa memang harus diceritakan dulu latar belakang biografisnya seperti apa dan begitu. Ya. Jadi monggo Bli, waktu dan kesempatan saya kasih. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari Ansor mengundang ya. Siap. Dan juga untuk pengenalan, saya memang tadi pengenalan dari Buleleng orang tua, Buleleng Bali Utara, dan ya, tapi lahir di Jawa Timur di Surabaya karena lahir Jawa Timur. Ya, karena proses orang tua juga sudah merantau, tapi sempat juga sekolah di Bali lagi ke nenek. Mulai SMP SMA dan juga sempat kuliah setahun dan baru lanjut sampai ke Malang dan juga sampai ke Jakarta gitu. Oh, pernah di Malang juga Bli? Sempat sampai S2 itu. Oh, S2-nya baru di Malang. Ya, baru ke sini. Dan itu tadi kalau nanya biasanya sampai di sini tuh saya sendiri ngumpulnya di Pura Rawamangun. Pura Rawamangun sebelahnya Universitas Negeri Jakarta. Nah, terus kita memang ada perkumpulan dari teman-teman perantauan, kemudian juga teman-teman yang Hindu asli Jakarta. Memang selain kita ibadah juga kita memang sering berkumpulnya di situ. Dan sekarang aktif di Perhimpunan Pemuda Hindu untuk DKI Jakarta sebagai ketua. Dan banyak hal yang kemudian saya pelajari juga itu sebelumnya. Yang dulunya lebih sering kita menjadi Hindu di Bali sama katakanlah Jawa Timur gitu kan, besar di Surabaya. Tapi ketika sampai di Jakarta ini perantau ini banyak. Dan disitulah di Rawamangun itu saya juga banyak belajar dengan teman-teman yang bisa dibilang ini Hindu Nusantara gitu. Jadi ada Hindu Toraja, kayak tadi Bang Iben dari Ambon. Ambon. Itu ada Hindu di Pulau Buru. Oh iya betul. Ada juga Hindu Kaharingan di Kalimantan, ada juga. Jadi konteks obrolan itu konteks Hindu Nusantara gitu. Ya. Oh, keren banget tuh. Makanya kayak Islam Nusantara. Ya. Bisa jadi itu tadi justru kalau kita ngomong nilai-nilai peradaban dan toleransi itu siap. Di Nusantara ini sebenarnya udah clear gitu ya. Iya, betul. Kita kalau ngomong tentang kayak toleransi itu kita udah beres tuh, tentang ngomong kesiapan budaya untuk menerima perbedaan dan lain sebagainya. Itu kita udah beres dengan masalah itu tuh. Udah expert banget lah Indonesia itu udah jagoannya lah untuk menerima segala bentuk perbedaan tuh.
Tapi kan ya lagi-lagi memang ada persoalan-persoalan yang hadir tantangan lah. Iya, sesuai dengan tantangan zaman masing-masing lah. Itu PR generasi muda. Ini Bli, gue mau nanya-nanya soal ini. Momentum bulan puasa ini Bli itu bertepatan. Ini menarik nih. Ini dia bertepatan dengan Nyepi, perayaan Nyepi. Di Bali itu sedengar saya, itu kan kalau Nyepi, apa namanya? Nyepi itu kan nggak ada aktivitas sama sekali tuh. Itu yang saya dengar ya. Entah nanti klarifikasi atau penjelasannya seperti apa nanti monggo Bli yang jelaskan. Tapi yang pernah saya dengar itu bahwa Nyepi itu orang-orang meniadakan aktivitas dengan beribadah atau menyerahkan diri kepada Yang Maha Agung kayak gitulah. Tapi kemarin ada beberapa portal berita gue baca tuh ternyata ada semacam kesepakatan bersama forum-forum lintas agama tuh bahwa karena bertepatan dengan momentum bulan Ramadan, jadi orang Hindu Bali itu memperbolehkan yang sebenarnya, maksudnya kalau dari pengertian berita itu, yang sebenarnya ada beberapa aktivitas yang sebenarnya nggak boleh dilakukan di Bali pada saat Nyepi. Tapi itu ditoleransi umat muslim untuk melakukan ritual ibadah puasa seperti taraweh dan lain sebagainya itu tetap jalan. Itu gimana sih Bli? Nah, ini juga klarifikasi di awal. Oh, klarifikasi siap. Soalnya kemarin emang diundang tanggal kalau nggak salah 20 atau 21. Nah, kenapa saya nggak bisa dan baru bisa hari ini gitu, karena memang di beberapa ritual untuk Nyepi itu bukan cuma pas tanggal 22-nya atau pas Nyepinya gitu. Jadi ada rangkaiannya. Oh, ada rangkaian. Rangkaian yang pertama itu bisa kayak melasti, itu kita melakukan upacara istilahnya penyucian diri untuk pembuangan sifat-sifat buruk kita ke laut, ke samudra. Kemudian ada juga Taur Agung, itu hari menuju ke perayaan hari Nyepinya, yang mana di Taur Agung ini benar-benar kita membakar atau membuang sifat-sifat. Makanya ada kayak mencaru itu pawai ogoh-ogoh yang kemarin. Oh, ogoh iya. Itu simbolnya adalah kita membuang sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat keraksasaan kita dengan cara beramai-ramai gitu kan, dengan cara massal, kemudian kita membakar sama-sama. Dan itu memang prosesnya adalah di momen tilem kesange. Nah ini kalau kalian bersaka itu jatuhnya memang di gerhana kalau tilem gerhana matahari itu kan. Itu memang sebelum kita menutup diri atau introspeksi di hari Nyepinya. Makanya kalau kemarin undangannya pas Taur Agung, saya juga merasa pamali gitu, dalam arti kita sore atau matahari terbenam tuh sebetulnya memang nggak boleh melakukan aktivitas apapun keluar gitu kan. Aktivitas salah satunya luar, gitu. Kita lebih sibuk untuk persiapan introspeksi gitu. Persiapan semacam refleksi ke dalam semedi ke dalam. Nah, makanya gitu siap. Makanya waktu itu kan dikabarin sama Pak produser kita. Ternyata memang nggak bisa. Belinya nggak bisa karena itu. Bukan karena nggak mau hadir ke sini, tapi memang karena itu tadi. Memang ada alasan-alasan momentum itu, ritual keagamaan yang harus dilaksanakan. Dan kayaknya itu udah toleransi dari teman-teman Ansor juga kayaknya. tetap diundang juga gitu. Siap. Jadi ini gambaran juga untuk masalah sebelum ke surat edaran ya. Kenapa kita merayakan Hari Raya Nyepi? Untuk Hari Raya Nyepi ini jatuhnya adalah untuk Tahun Baru Saka. Tahun Baru Saka, oke. Tahun Baru Saka yang mana dalam tradisi Hindu itu memang ada banyak versi, dalam arti Hindu India itu merayakan Tahun Baru Sakanya dengan secara meriah, nah gitu kan. Nah kalau yang di Hindu khususnya di Bali gitu, kita memang lahir dari Hindu yang menganut kepercayaan sebetulnya dulu bukan Hindu tapi Siwa Buddha. Siwa Buddha itu kemudian beberapa ajarannya memang lebih ke animisme dinamisme awalnya. Kedekatannya di bagaimana kepercayaan terhadap
hal-hal yang di luar dari kemampuan dari manusia itu kan. Oke. Dan poinnya adalah ada tradisi kearifan lokal. Nah itulah kemudian kenapa tradisi dari ogoh-ogoh kemudian sampai ke tradisi di Nyepi ini ada catur berata penyepian itu kan yang nanti kita bahas. Ada amati geni itu tidak boleh membakar api gitu kan pada saat hari nyepinya. Amati karya itu tidak boleh bekerja. Amati lelanguan dan amati lunguan itu untuk tidak boleh melakukan aktivitas yang memang tidak boleh berfoya-foya gitu. Jadi full dalam satu hari sebelum kita menyambut hari tahun baru Saka itu kita benar-benar berintrospeksi atau semedi gitu kan. Oke. Nah bisa jadi kalau yang di Ramadan ini hampir mirip gitu kan. Kita menjaga menahan emosi gitu kan. Kemudian kita melakukan ibadah puasa, menahan hawa nafsu gitu kan. Untuk di hari Idul Fitrinya nanti kita sudah benar-benar jadi manusia yang fitri gitu kan. Nah, di Nyepi mirip seperti itu tahun barunya. Nah, aku nggak tahu kalau waktu masih sekolah atau di Bali gitu, sebetulnya ritual kemudian kita saling toleransi itu sudah terjaga gitu. Termasuk bagaimana dalam misalnya kalau pas Nyepi ada yang namanya kan polisi adat itu namanya pecalang gitu kan. Pecalang. Polisi adat. Polisi adatnya yang menjaga bagaimana supaya masyarakat itu benar-benar tidak sampai keluar rumah, tidak melakukan aktivitas gitu. Itu ada. Jadi patroli gitu ya mereka. Polisi ada gitu. Siap. Sementara polisi yang memang negara itu bisa jadi ada yang di rumah kan gitu. Oh iya betul. Nah, kalau polisi adat dibolehkan. Karena mereka yang mengatur atau menjaga adat ini kan. Iya, betul. Nah, contoh juga waktu misalnya acara misa gitu. Itu kayaknya sama dengan teman-teman Banser, ya pecalang juga melakukan untuk pengamanan itu di ibadah teman-teman waktu perayaan Natal atau apa. Jadi sebenarnya siap. Jadi sebenarnya betul kalau kita mau ngomong toleransi sebetulnya bukan hanya momen yang kemarin gitu. Iya. Dan itu sudah tertanam sudah lama, bahkan kayak ornamen-ornamen masjid berdekatan dengan gereja, kemudian gereja arsitekturnya pakai adat Bali itu di Bali memang sudah ada gitu, kayak gitu untuk toleransi. Berarti sentuhan-sentuhan keberagaman itu ya memang dia sudah hidup dan melekat di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu loh. Iya betul. Jadi kalau ada yang masih hari ini kalau ada yang masih memperdebatkan perbedaan, memperdebatkan latar belakang ras tertentu, ini kan persoalan sebenarnya. Betul. Dia gagal memahami keberagaman di Indonesia itu. Dia gagal menjadi orang Indonesia lah. Kalau di Bali sendiri di Hindu itu ada bahasanya Basudewa Kutumbakam, itu kita semua adalah saudara gitu. Atau bahasanya kalau kita nasionalis kan gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana dan Mangrua, berbeda tetap satu jua gitu kan. Tiada kebenaran yang mendua kan gitu. Kurang lebih kalau di Islam ada juga kalau nggak salah kan siap. Sesama saudara ini kan. Siap. Ya itu yang tadi disampaikan oleh Brian itu memang fakta-fakta yang sebenarnya harus terus kita gaungkan itu loh. Ya. Karena apalagi mendekati momentum-momentum ruang-ruang publik terbuka kayak tahun-tahun ke depan ini, itu politik. Iya kan biasanya isu-isu perbedaan, isu-isu yang latar belakangnya agama, latar belakangnya suku, ras dan lain-lain, golongan dan keyakinan, itu biasanya diperbenturkan terus-menerus. Ya, sebenarnya kampanye-kampanye toleransi, moderasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya harus terus-menerus kita upayakan dia muncul di timeline setiap orang yang mengakses platform-platform digital itu loh, karena itu penting banget. Tapi itu Bang, terkait masalah toleransi dan digital itu ya, kejadian kemarin memang agak sedikit mengganggu juga sih. Dalam arti yang pertama terkait ini mungkin bisa aku obrolin di sini ya nanti. Boleh aja. Apa tuh? Nah misalnya kayak kemarin tradisi, memang pawai ogoh-ogoh ini kan bukan ritual yang kemudian untuk menakut-nakuti, tidak. Justru itu ada kebaikan, ada pesan
bahwa kita sebagai manusia yang berakal gitu kan, diberikan akal dari Tuhan gitu kan. Iya. Kita membuang yang namanya sifat-sifat buruk itu tadi. Iya. Dalam arti manusia sedang melawan nih, Membakar angkara murka. kayak gitu. Makanya kenapa ogoh-ogoh itu gambarnya mesti aneh-aneh. Iya, betul. Roh-roh yang Iya, iblis betul, gitu kan. betul. Yang jelek-jelek gitu kan. Itu sifatnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menahan diri dan menaati yang namanya tradisi kearifan lokal. Iya, betul. Nah, kejadian kemarin Bang, itu di desaku itu di Beleleng itu ada di Groga itu ada kejadian yang kemudian ini juga itu tadi mungkin apakah ini arah karena momen politik ya, walaupun surat edaran sudah disepakati oleh gubernur dan juga lintas agama untuk adanya prosesi antara menyambut Ramadan itu kan, taraweh dengan beberapa Prasyarat yang kemudian tidak mengganggu jalannya Nyepi gitu kan, karena berdekatan 22 dan 23. Itu seperti kayak tidak menggunakan kendaraan, mengecilkan pengeras suara di tempat ibadah, kemudian lampu tidak terlalu terang gitu kan. Nah, kemarin ada kejadian yang beberapa oknum warga gitu tujuannya mereka bahasanya adalah rekreasi. Ini kan sebenarnya mengganggu juga. Sementara itu tadi yang saya bilang tadi pecalang tugasnya yang untuk mengamankan adatnya dan ini adalah tradisi gitu kan, tradisi leluhur dan jarang sekali ada kejadian seperti itu, bahkan ada yang kemarin juga bule gitu kan. Ini yang menjadi disayangkan gitu. Apakah memang literasi kita yang akhirnya itu tadi, apakah literasi kita yang juga minim terkait toleransi atau memang ada momen politik ini gitu. Kalau bisa kan jangan sampai itu tadi saya justru mau bilang itu ini adalah tradisi leluhur kita gitu. Jauh sebelum kita ibaratnya kita yang sekarang udah bisa podcastan kayak gini ya jauh sebelum itu sudah ada gitu. Iya. Dan tujuannya juga bagus. Iya, jadi keberagaman itu dia sudah jauh ada dan toleransi untuk merawat keberagaman itu jauh sudah ada juga itu loh. Itu yang mungkin mau kita sampaikan saja lah. Jadi sahabat-sahabat, apa yang menjadi beberapa poin yang disampaikan oleh Bli tadi itu penting banget, karena bukan soal politik saja, bukan kita bicara tentang soal politik, tapi soal keberlangsungan masyarakat hidup dalam konteks sosial juga, konteks budaya, dan lebih-lebih konteks setiap orang berkeyakinan itu loh. Jadi ada ruang-ruang di mana kita bisa bertemu, duduk bareng, tapi ada ruang-ruang privasi di mana ya kita melaksanakan ritual keagamaan dan ibadahnya kita masing-masing gitu loh. Tapi ketika ada dua hal yang terjadi kayak seperti yang di Bali, itu memang patut dicontoh. Karena di wilayah yang mayoritasnya Hindu dan ada bentuk ritual dan upacara yang posisinya itu dalam konteks ini dia nyepi, nggak ada aktivitas apapun, tapi mereka mampu memberikan kompensasi. Bukan kompensasi juga, semacam ya ada ruang yang bisa kita bicarakan itu loh. Silahkan, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa ini nggak usah kayak pengeras suara terlalu besar, nggak usah karena Bali ini posisinya dia lagi nyepi dan lain sebagainya. Itu keren banget. Itu yang mungkin bisa kita belajar banyak dari teman-teman di Bali, bagaimana bisa memotret hal-hal positif di Bali dan itu ditularkan ke wilayah-wilayah yang lain itu biar sebagai referensi, sebagai edukasi, supaya ketika ada hal-hal yang serupa terjadi di daerah masing-masing itu kita sudah bisa membridging, oh ini langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menjadi solusi dan lain sebagainya. Itu Beli. Jadi bahkan ini Bang, siap, sorry. Jadi ingat juga statement Ketum PBNU Gus Yahya yang waktu siap. R20 di Bali. Selalu lupa, saya lupa. Jadi yang beliau juga, saya sangat setuju. Kenapa dia yang sambutannya itu dibilang ini adalah kegiatan di Pulau Bali yang mayoritas Hindu, tapi di negara yang mayoritas Islam kan gitu. Kegiatannya adalah kurang lebih itu Ketum itu bilang selamat datang di Pulau Hindu
di negara yang mayoritasnya Muslim. Nah, Oh, keren iya. banget. Justru di situ aku nangkapnya memang itu tadi Ketum mengajarkan kita untuk mengingat kembali bahwa belajar toleransi di Bali gitu. Oh, Iya, keren. gitu kan, Siap, kurang lebihnya. siap. Karena memang itu tadi kulturasinya dengan lintas iman itu juga udah mengakar. Oke, sahabat-sahabat, apa yang tadi disampaikan oleh Bli bahwa ketika R20 Gus Yahya menyebutkan bahwa selamat datang para tamu-tamu internasional itu kan Bli. Selamat datang di Bali, Pulau Hindu, sebuah pulau Hindu di negara yang mayoritasnya Muslim. Oh, itu keren banget. Itu quote juga tuh, keren banget tuh. Sahabat-sahabat, Brian ini kan terlibat di organisasi kepemudaan Hindu, agama Hindu. Nah, kita akan nanya-nanya sedikit progres dan giat-giat organisasi atau giat-giat Bli ini selama berhimpun di organisasi Hindu. Ya Bli? Ya. Kalau organisasi Hindu itu organisasi kepemudaan Hindu itu ruang geraknya di mana aja dan target-target dia di dalam pengelolaan kepemudaan itu apa aja sih? Ya, itu kurang lebihnya sama kayak organisasi keumatan, tapi yang segmen kita adalah pemuda gitu kan. Kalau dipasangkan dengan kayak GP Ansor, pemuda Muhammadiyah, pemuda Katolik. Nah itu makanya Gema Budi gitu kan di Buddha. Jadi kita memang sering juga saling koordinasi gitu kan. Kemudian silaturahim. Bahkan kayak kemarin sering mengikuti untuk dialog lintas iman gitu kan. Oh iya. Kemudian ya tergabung di forum kerukunan antar umat beragama. Justru memang semenjak tahun 2022 itu kan tahun toleransi, memang kita lebih intens dalam hal untuk bagaimana peran pemuda ini bisa menggaungkan lagi untuk solidaritas atau toleransi beragama ini gitu kan. Kita juga mendukung yang namanya program sosialisasi dari moderasi beragama. Moderasi beragama dari Kementerian Agama. Siap. Karena itu tadi supaya kita sebagai istilahnya kalau saya menggambarkan ke teman-teman itu juga kita ini pemuda gitu kan, segmen pemuda yang mana ya mau nggak mau kita juga harus terlibat untuk keberlanjutan kita juga kan gitu. Ya. Dalam arti keberlanjutan kita ini bukan hanya eksistensi Hindu gitu, tapi adalah eksistensi dari NKRI. Betul sekali. Itulah kita saya sendiri memang sangat nyaman dengan teman-teman Ansor kayak gini. Karena itu tadi teman-teman Ansor yang memang mayoritas itu tadi justru itu tadi bisa melindungi teman-teman yang ada di minoritas sebagai keutuhan NKRI. Ini kan itu mayoritas minoritas itu kan dalam tanda kutip istilah publik lah, publik yang jahat. Sebenarnya pada dasarnya itu kalau Ansor Banser biasanya mengutip atau ketum lah biasanya mengutip ada perkataannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu salah satu sahabatnya Nabi Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali bilang, dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi kamu nggak seiman nggak apa-apa, tapi kamu sama-sama manusia itu loh. Jadi perlakukan dia sebagai seorang manusia. Kurang lebih kayak gitu. Itu tadi yang saya bilang ada Basudewa ketemu Bakam gitu kan. Kita semua adalah saudara gitu. Iya, betul. Walaupun tidak seiman itu tadi. Iya, betul. Jadi sahabat-sahabat, Brian ini terlibat di kepemudaan Hindu, melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satu campaign yang paling penting oleh yang saya tangkap atas penjelasannya Brian tadi itu bahwa teman-teman di organisasi kepemudaan Hindu terus melakukan kegiatan-kegiatan campaign toleransi kepada masyarakat umum itu guna mencegah beberapa persoalan yang nanti akan muncul dari semacam kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tadi lah. Kayak banyak campaign sosial media yang dia menyudutkan salah satu pihak, dia menyudutkan salah satu kelompok tertentu dan lain sebagainya. Itu udah ramai terjadi di sosial media tuh. Nah, campaign-campaign itu penting dan itu semoga menjadi pelajaran penting juga buat teman-teman Ansor Banser bisa dapat berbagi cerita dengan Brian.
Beli, saya punya, biasanya kita kalau sudah banyak ngobrol, kita pengen minta semacam apa ya, semacam quotes lah, semacam quotes, semacam apa namanya tuh, kasih beberapa semangat, spirit atau quotes-quotes terbaik daripada gerakan teman-teman pemuda Hindu nih kan, untuk kader-kader gerakan pemuda Ansor, untuk apa kaula muda seluruhnya gitu. Monggo Mas. Ya, jadi gini, lebih kayak bahasa kita kan lebih ke ini kan menyongsong satu abad pemuda juga sebetulnya kalau di bahasa Prada ya. siap. Ya itu 100 tahun Hari Pemuda kalau kemarin Harla. NO. Jadi menyongsong bonus demografi, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita perkuat lagi jiwa atau solidaritas dari kerukunan umat beragama. Ya. Karena kitalah sebagai tonggak dari pilar peradaban bangsa itu sesungguhnya. Betul. Keren banget teman-teman. Oke sahabat-sahabat, kita sudah ngobrol banyak hal dengan Beli. Karena sudah mau mendekati waktu berbuka, biar kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kita santap sebagai hidangan buka puasa. Kurang lebih dari saya dan teman-teman undur diri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.